Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaan Ananda sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di pembelajaran BIMTIK, Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada minggu ke-8. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara mengelola worksheet ya. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai yaitu memahami tipe dan jenis data perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel. Oke, baiklah Ananda, silakan Ananda simak ya video ini sampai selesai supaya Ananda bisa memahami materi ini dengan baik. Mengetahui dan memahami tipe dan jenis data merupakan bagian penting dalam mengelola sebuah dokumen Microsoft Excel dengan tepat. Tidak sedikitnya gagal pengolahan sebuah rumus Excel karena didasari kelirunya pemilihan tipe dan jenis data itu. Untuk itu, diperlukannya pemahaman yang lebih teliti peran tipe data dalam sebuah rumus. Baiklah Ananda semua, sebelumnya tipe data ini terbagi dari 4 ya. Yang pertama itu tipe data teks, yang kedua tipe data angka, yang ketiga tipe data waktu, yang keempat tipe data tanggal. Baiklah, Ibu akan membahas satu persatu ya. Ibu akan membahas dari tipe data yang pertama, yaitu tipe data teks. Nah, tipe data teks ini dapat berupa rangkaian karakter, angka, dan simbol. Tipe data teks pada Microsoft Excel sering disebut dengan tipe data string. String adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter. Memahami jenis data pada Excel sangat penting agar bisa merencanakan, menyusun, serta mengolah data dengan tepat. Contoh dari tipe data teks ini, jenis datanya adalah kumpulan karakter huruf dari huruf A hingga huruf Z. Kalau angka dari angka 0 hingga angka 9, atau karakter simbol seperti tanda seru, tanda tanya, tanda pagar, dan lain-lain. Seperti ini contohnya, ini dinamakan tipe data teks. Bisa juga seperti angka atau karakter simbol. Secara default, tipe data teks akan diformat rata kiri. Untuk memasukkan teks yang diawali huruf biasa, maka cukup klik pada sel yang dituju. Ketikkan teks tersebut lalu tekan enter, maka secara otomatis teks akan rata kiri ya. Perlu Ananda ketahui, ciri-ciri utama data teks adalah tidak dapat digunakan untuk perhitungan aritmatika. Data teks bisa berupa huruf, teks, angka, atau string lainnya. Baiklah Ananda, kita masuk ke tipe data yang kedua ya, yaitu tipe data angka. Nah, tipe data angka atau numerik merupakan tipe data yang digunakan oleh formula Excel. Tipe data angka atau numerik terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tipe data angka atau numerik ini merupakan data yang bisa digunakan dalam perhitungan aritmatika. Secara default, tipe data angka atau numerik akan diformat rata kanan. Tipe data numerik ini dapat memuat karakter,
khusus dengan kegunaan tertentu. Ada 4 macam numerik, yaitu yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan desimal, yang ketiga bilangan pecahan, dan yang terakhir atau yang keempat, persen. Contoh dari bilangan numerik, tipe data numerik bilangan bulat ini seperti angka biasa, misalnya 20. Dan contoh bilangan desimal seperti 5,25, bilangan pecahan 1/2, dan persen misalnya 10%. Nah, ini adalah contoh dari tipe data angka atau numerik ya. Numerik. Nah, sampai di sini apakah Ananda paham? Semoga Ananda paham ya dari penjelasan Ibu tadi. Baiklah Ananda, kita masuk ke tipe data yang ketiga ya, tipe data tanggal. Tipe data tanggal. Tipe data tanggal hanya berlaku untuk jenis tanggal yang menggunakan pemisah garis miring atau menggunakan tanda minus sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Contoh dari tipe data tanggal ini seperti ini ya, 574. Nah, misalnya 5 garis miring 4 garis miring 1974 ini bisa saja berarti 5 April 1974 atau 4 Mei 1974, tergantung format regional yang berlaku dalam Excel ini. Secara default berlaku format bulan garis miring tanggal garis miring tahun. Namun apabila kita menulis data dengan pemisah minus, misal 5 minus April minus 1974, sudah pasti tanggal tersebut 5 April 1974. Bila ditulis 5 garis miring 4 garis miring 1974 akan berubah menjadi 4 garis miring 5 garis miring 1974. Nah, baiklah Ananda, kita masuk ke tipe data yang keempat, yaitu tipe data waktu. Tipe data waktu biasanya ditampilkan dalam bentuk jam. Periode 12 jam pertama ditetapkan sebagai AM yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari. Sementara periode kedua ditandai dengan PM, mencakup 12 jam mulai dari tengah hari hingga tengah malam. Untuk AM yakni dari jam 00:00 hingga 11:59. Sedangkan untuk PM yakni dari jam 12:00 hingga jam 23:59. Ini cara penulisan jam ya, atau waktu. Misalnya contoh
memasukkan waktu jam 4 sore atau 4 PM. Kita mengetikkan 4 PM ke dalam sel lalu tekan enter. Misalnya 4 PM dan lalu kita tekan enter, maka akan berubah menjadi seperti ini. Baiklah Ananda, sampai di sini materi kita. Jadi kan Ibu ulangi, tipe data itu ada 4, tipe data teks, tipe data angka, tipe data tanggal, dan tipe data waktu. Semoga Ananda bisa memahami materi ini dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas atau tryout-nya di G-School ya. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.